Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas elemen mesin, chain and sprocket atau rantai dan sprocket ya. Seperti transmisi yang lainnya, perbedaan dari transmisi rantai dan sprocket yaitu tidak terjadinya slip ya. Kalau sabuk dan tali yang sering mengalami slip ya. Sekarang rantai tidak, karena dia terdiri dari tautan kaku ya, rangkaian kaku yang diikat bersama dengan sambungan pin ya secara berurutan, sehingga memberikan fleksibilitas sebagai cover dari roda atau gigi sprocket itu sendiri ya. Ini adalah gambar dari transmisi sprocket dan rantai. Ini rantainya, ini sprocketnya. Sprocketnya ada yang sprocket pinion atau sprocket yang lebih kecil, terus ada juga yang sprocket yang lebih besar ya. Rangkaian rantai ini sebagian besar digunakan untuk mentransmisikan daya dengan jarak antar poros yang pendek ya. Biasanya di sepeda motor, sepeda, mesin pertanian, konveyor dan lain-lain ya. Kecepatan maksimumnya ya, berada di antara 25 meter per second, dan untuk dayanya hingga sampai 110 kW ya. Ini ada keuntungan dan kerugian dari transmisi rantai ya, dan sprocket ya. Untungannya itu tidak ada slip, maka rasio kecepatannya sempurna ya. Terus yang kedua, karena terbuat dari logam, maka rantai menempati ruang dengan lebar yang lebih sedikit daripada sabuk atau tali ya. Terus yang ketiga, dapat digunakan untuk jarak jauh maupun pendek ya. Yang keempat, memberikan efisiensi transmisi tinggi, bisa sampai 98% ya, karena itu ya nggak ada slipnya itu ya. Terus 5, memberikan sedikit beban pada poros. Yang keenam, memiliki kemampuan mentransmisikan gerakan ke beberapa poros dengan satu rantai. Jadi bisa ditransmisikan ke banyak sprocket ya dalam satu rantai ya. Terus yang ketujuh, mentransmisikan daya yang lebih daripada sabuk ya. Jadi daya yang ditransmisikan lebih besar ya daripada transmisi sabuk maupun tali ya. Terus yang kedelapan, rasio kecepatan juga tinggi, 8-10 dalam satu langkah ya. Nah, 9, dapat dioperasikan pada kondisi suhu dan atmosfer yang buruk ya, karena dia terbuat dari logam ya. Nah, berikut ini ada kerugiannya ya. Karena rantai terbuat dari logam, berarti dia membutuhkan biaya produksi yang relatif tinggi ya. Yang kedua, rantai membutuhkan pemasangan yang akurat ya, dan perawatan yang cermat, terutama untuk pelumasan dan penyesuaian posisi kendur maupun kencangnya ya. Terus yang ketiga, rantai memiliki fluktuasi kecepatan, terutama ketika terlalu membentang atau memanjang ya. Terus ini ada beberapa istilah dari transmisi rantai. Ini ada pitch. Pitch itu adalah jarak antar pusat engsel dari rantai itu ya, dari A ke B ini ya, atau B ke C. Ini jarak pitch ya. Terus yang kedua ada pitch cycle diameter atau diameter lingkaran pitch ya. Nah, jika tiap engsel digabungkan A, B, C, D dan seterusnya, dia akan membentuk sebuah lingkaran. Nah, diameter lingkaran ini disebut dengan pitch cycle diameter ya, dari transmisi rantai sprocket ya. Hubungan antara pitch sama pitch cycle diameter yaitu seperti gambar ini ya. Karena rantai adalah kaku, jadi rantai tidak bisa semuanya terletak pada busur lingkaran sprocket ya, nggak bisa semuanya terletak di sini ya.
beda dengan transmisi sabuk yang seluruhnya menempel ya pada badan bule ya. Jadi panjang pitch AB akan membentuk sebuah sudut ya, sudut theta ini ya, di tengah-tengah sprocket ya. Jika D diameter lingkaran pitch D ini ya, terus T jumlah gigi pada sprocket, maka untuk mencari dimensi lingkaran yaitu P sama dengan AB sama dengan 2A O sin theta per 2 ya, sini ya. Jadi 2 kali D per 2 kali sin theta per 2. Nah, jadi sama dengan D kali sin theta per 2. Karena theta itu 360 dibagi T itu jumlah sprocket, maka pitch sama dengan D sin 360 dibagi 2T, atau sama dengan D sin 180 bagi T ya. Maka demikian untuk diameternya bisa dirumuskan sama dengan P kali kosekan 180 per T ya. Ini dipindahkan ke sini jadi kosekan ya. Terus ini untuk mencari rasio kecepatan ya dari transmisi rantai, VR atau velocity ratio sama dengan N1 dibagi N2 atau T2 dibagi T1, di mana N1 ini kecepatan sudut sprocket yang kecil ya. Terus N2 kecepatan sudut, kecepatan putar untuk sprocket yang besar sedang. Terus yang T2 itu jumlah gigi sprocket yang besar. Terus T1 jumlah gigi sprocket yang kecil. Jadi kecepatan rata-rata transmisi rantai yaitu V sama dengan PdN per 60 atau T kali P kali N per 60 ya. T itu jumlah gigi sprocket, P itu pitch, N itu jumlah putaran ya, kecepatan putar ya, atau kecepatan sudut. Sini cara menghitung panjang rantai dan jarak pusat untuk rangkaian terbuka ya. Ini ya, jumlah rantai bisa dirumuskan seperti ini ya. K sama dengan T1 plus T2 bagi 2. Nah, T1 T2 itu jumlah gigi sprocket ya, ditambahkan 2X. X itu jarak titik pusat antar sprocket ya, dibagi P itu pitch ya, ditambah T1 min T2 dibagi 2B kuadrat yang dikalikan P bagi X. Nah, sedangkan untuk jarak pusat antar sprocket itu X sama dengan P dibagi 2 ini ya, mohon maaf ya, kali K min T1 plus 2 bagi 2 ditambahkan akar K min T1 plus T2 bagi 2 kuadrat dikurangi 8 kali T1 min T2 per 2B kuadrat ya. Nah, untuk sebagai faktor koreksi penurunan panjang rantai, biasanya nilai jarak pusat diperoleh dari persamaan ini dikurangi 2 sampai 5 mm ya. Jadi secara matematis panjang rantai harus sama dengan jumlah rantai K dan pitch rantai. Jadi L sama dengan K kali P ya. Jumlah mata rantai dikalikan jarak pitch rantai ya. Sini jarak pusat minimum untuk rasio kecepatan misalnya ya. Misalkan ada kecepatan rasionya 3. Jadi bisa dirumuskan sebagai berikut ya. X min sama dengan D1 min D2 dibagi 2 ditambah 30 sampai 50 mm ya. D1 itu diameter lingkaran pitch sprocket kecil, D2 diameter lingkaran pitch sprocket besar ya. Nah, untuk untuk menentukan hasil yang lebih baik, biasanya jarak pusat antar sprocket minimum antara 30 sampai 50 kali panjang pitch ya. Jarak pusat minimum dipilih tergantung rasio kecepatan ya, sehingga
sudut kontak rantai pada sprocket tidak kurang dari 120 ya. Kalau kurang dari itu, distribusi tidak akan baik antara sprocket dan rantai ya. Sudut theta tadi ya. Di sini ada klasifikasi rantai ya. Dibagi menjadi 3 berdasarkan pemakaiannya ya. Ada rantai housing atau housing dan hauling atau rantai derek ya. Terus ada rantai konveyor untuk pemindah barang ya. Terus ada lagi roda transmisi daya ya. Pada saat ini kita akan membahas rantai yang transmisi daya ya. Nah, ini macam-macam rantai housing dan hauling ya. Bentuknya seperti ini ya. Ada yang oval, ada yang persegi ya. Untuk rantai konveyor dibagi menjadi 2, ada hook seperti ini, ada yang close joint ya seperti ini ya. Ini biasa dipakai di perusahaan manufaktur ya. Terus yang ketiga yang akan kita bahas itu rantai pemindah daya, dibagi menjadi 2 ya. Ada rantai blok atau bus, bentuknya seperti ini. Terus ada rantai bus roller ya. Ada simplex, duplex atau triplex. Nah, ini maksudnya rangkaian single, ada yang double, ada yang triple ini ya. Seperti ini ya. Terus yang ketiga ada silent chain ya. Bentuknya seperti ini. Kalau bus roller biasanya paling sering dipakai di kendaraan ya, sepeda atau sepeda motor dan macamnya ya. Kalau silent chain biasanya dipakai di bagian mesin, biasanya rantai kamprat ini ya, atau rantai keteng. Terus ini ada karakteristik rantai menurut standar ya ISO ya. Berbagai karakteristik seperti pitch, diameter roller, lebar dan antara plat bagian dalam atau di sini ada ISO dari rantai itu sendiri, ada kodenya, ada 05B, 6B, 8B dan seterusnya. ISO ini mempunyai ukuran pitch, roller diameter, lebar, transverse speed dan breaking load atau beban putus ya masing-masing ya, tergantung dari perencanaan rantai itu sendiri ya. Nah, ini ada faktor keamanan ya. Dia bisa didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan putus dengan total beban yang bisa ditahan ya oleh rantai. Yaitu safety factor sama dengan WB dibagi W ya. Nah, tegangan putus biasanya berasal dari 106 kali P kuadrat ya. P itu pitch ya. Untuk roller chain ya, itu 106 kali P untuk silent chain. Ini kalau kita menghitung sendiri ya, tanpa melihat ISO rantai itu sendiri ya. P itu pitch dalam milimeter. Total beban dari penggerak rantai biasanya jumlah dari gaya tangan sial, terus ada gaya sentrifugal, terus ada juga tegangan rantai yang menurun ya. Nah, ini ya. FT didapatkan dari daya yang ditransmisikan dibagi dengan kecepatan rantai, satuannya Newton ya. Untuk gaya sentrifugal seperti kita bahas di belt kemarin ya, FT sama dengan mv kuadrat ya. Untuk gaya tegangan rantai, kayak penurunan tegangan rantai ya, bisa dicari dari K kali mg kali x ya. M itu massa, G itu percepatan gravitasi, X itu jarak antar pusat rantai, sedangkan K itu konstanta perhitungan pengaturan rantai ya. Ini ada jarak garis tengah rantai ya. 2 sampai 6 diambil jika garis tengah rantai cenderung ke arah horizontal dengan sudut kurang dari 40 ya. Terus kalau 1 sampai 1,5 diambil jika garis tengah rantai cenderung ke arah horizontal dengan sudut lebih dari 40 derajat ya. Sini ada tabel 2 untuk faktor keamanan ya. Berdasarkan dengan kecepatan sprocket yang kecil atau pinion,
dan pitch rantai itu sendiri ya. Misalkan ini ada kecepatannya 1000 rpm, terus pitchnya antara 12 sampai 20, maka faktor keamanannya didapatkan 11 ya. Terus ini ada tabel yang lain untuk menunjukkan kecepatan yang diizinkan sprocket ya, yang kecil ya, untuk roller brush dan roller chain sama seperti di atas. Kalau di sini nggak ada, kita pakai yang di sini ya. Terus ini ada daya yang ditransmisikan oleh rantai ya. Perhitungannya seperti ini ya, berdasarkan beban putus ya. Ini ya, P sama dengan WB kali V dibagi NKS ya. WB itu tegangan putus, V itu kecepatan rantai, N itu faktor keamanan, sedangkan K itu service faktor. K1 kali K2 kali K3. Nah, ini K1, K2 dan K3. Untuk faktor beban itu K1. Jika 1 bila bebannya konstan ya. 1,25 jika ada beban kejut yang halus. 1,25 maaf tadi ya, untuk beban kejut halus. Beban kejut halus 1,25 sorry. 1,5 jika beban kejut yang berat ya. Biasanya untuk sepeda motor ya. Terus untuk K2 itu faktor pelumasan ya. K2 kita ambil 0,8 jika pelumasannya kontinu. Nah, biasanya ini di rantai keteng atau rantai kampret di sepeda motor kan kontinu dia. Terus K2 kita ambil 1 jika pelumasannya secara drop atau kita teteskan ya. Ini rantai buat misalkan sepeda yang perlu dikasih oli atau pelumas ya. Terus 1,5 jika pelumasannya periodik. Periodik itu ya ada waktunya sendiri ya, misalkan ada daily, weekly maupun monthly ya, biasanya di alat berat ini ya. Terus ada juga yang ketiga itu faktor pemakaian. Nah, 1 kita ambil jika pemakaiannya 8 jam per hari, pemakaian rantai itu ya. 1,25 kita ambil jika pemakaiannya 16 jam per hari. 1,5 kita ambil jika pemakaiannya lebih dari 16 jam per hari atau pemakaiannya kontinu ya. Ini daya yang ditransmisikan rantai berdasarkan tegangan piring ya. P sama dengan tau B kali A kali V dibagi KS. KS itu yang sama tadi ya, service faktornya ya. Tau B itu tegangan piring, V itu kecepatan rantai, A itu luas area piring, terus KS itu service faktor ya. Sedangkan ini ada tabel 4 ya, menunjukkan peringkat daya untuk rantai roll ya, tergantung dari kecepatan sprocket pinion atau yang sprocket yang lebih kecil ya. Misalkan kita pilih RPM-nya itu 1000, RPM 1000, terus kita pilih rantainya 12B tipenya ya, maka didapatkan daya yang bisa digunakan itu sekitar 15,65 kW ya. Berikutnya ini jumlah gigi pada sprocket atau pinion ya, sprocket yang lebih kecil ya. Misalkan pengaturan penggerak rantai di mana sprocket yang lebih kecil hanya memiliki 4 gigi misalnya. Jadi ada 4 gigi pada sprocket yang kecil ya. Jika sprocket berputar berlawanan jarum jam, seperti ini dengan kecepatan yang konstan, maka link rantai AB berjarak D per 2. Ini jaraknya ya, ini misalkan ini A ini B ya, jaraknya D per 2. Jadi untuk kecepatan maksimum bisa dia hitung yaitu PDN per 60 ya. Ketika kondisi jarak link rantai AB itu kondisinya seperti ini, kondisi yang terpanjang ya. Beda lagi kalau ketika sprocket berputar melalui sudut theta per 2. Nah, ini kan lebih pendek ya. Jadi yang jaraknya D per 2 kali cos theta per 2, separuhnya ya, separuhnya ini jaraknya ya.
Nah, jadi tautan yang sekarang jaraknya yaitu D/2 kali cos θ/2 dari pusat sproketnya ya, sehingga kecepatannya minimum ya, jadi minimum. Nah, kecepatan minimum jadi PD kali N cos θ/2 bagi 60 ya. Seperti kita ketahui kalau rantai itu kan enggak semuanya menempel di sproket, beda sama bed sama kepule ya, pasti menempel semua. Kalau ini ada kecepatan maksimum sama kecepatan minimum. Kecepatan maksimum jika jarak linknya itu berada di terjauh ya. Kecepatan minimum jika linknya paling terpendek gitu ya, menyentuh sproketnya itu sendiri ya. Terus ini ada tabel 5 ya, menunjukkan jumlah gigi pada sproket yang lebih kecil atau yang pinion ya, untuk rasio kecepatannya. Misalkan kita pakai rasio kecepatan, perbedaan kecepatan antara penggerak sama yang digerakkan itu 3 misalkan, maka untuk jumlah gigi yang kita pakai untuk roller, bass roller chain bisa pakai 25. Kalau kita pakai silent chain kita pakai jumlah gigi 31 ya. Nah, terus ini ada langkah-langkah perencanaan transmisi rantai ya. Nah, berikut langkah-langkahnya ya. Yang pertama, tentukan dulu rasio kecepatan transmisi rantai ya. Kecepatan didapatkan dari perbandingan jumlah gigi sproket pinion atau yang kecil sama yang besar ya. Terus yang kedua, setelah didapatkan rasio kecepatannya, kecepatan rasio didapatkan dari putaran dari sproket kecil dan sproket yang besar bandingannya ya. Terus nomor 2, pilih jumlah gigi minimum pada sproket yang lebih kecil ya. Habis itu tentukan jumlah gigi pada sproket yang lebih besar. Terus yang nomor 4, tentukan daya yang direncanakan dengan penambahan service faktor yang direncanakan tadi ya. Jadi daya kali service faktor yang K1, K2, K3 tadi ya. Terus yang kelima, pilih jenis rantai berdasarkan jumlah untaian atau link pada rantai itu ya. Terus daya yang direncanakan dan kecepatan dari sproket yang kecil atau pinion tadi ya. Terus yang keenam, setelah didapatkan itu semua, catat parameter rantai ya, dimensinya seperti pitch, diameter, lebar minimum dan segala macamnya ya. Terus yang 7, tentukan diameter lingkaran pitch ya, dan kecepatan pitch dari sproket yang lebih kecil ya, dan diameter lingkaran pitch sproket yang besar ya. Nah, setelah itu tentukan beban pada rantai ya, dengan persamaan seperti ini ya, daya dibagi kecepatan sproket yang kecil. Yang ke-9, hitung faktor keamanan dengan membagi beban putus ya, dengan beban pada rantai. Ini faktor keamanan, WB dibagi W, beban putus dibagi beban pada rantai. Terus yang kelima, hitung jarak tengah antar sproket, perbaiki jarak antar sproket ya. Terus yang ke-11, tentukan panjang rantai ya. Ini prosedurnya ya, ada 11 ya. Nah, ini ada contoh soal ya. Rencana transmisi rantai untuk menggerakkan kompresor dari motor listrik yang berdaya 15 kW ya, berjalan dengan kecepatan 1000 rpm, sedangkan kecepatan kompresor 350 rpm. Jadi kan 1000 rpm itu ya, penggeraknya ya. Terus yang 350 itu yang digerakkan ya. Jarak pusat antar sproket itu 500 mm. Kompresor beroperasi 16 jam per hari ya. Ketegangan rantai dapat disesuaikan dengan menggeser motor pada slide. Ini ketegangan bisa diatur ya, ini ya. Nah, ini penyelesaiannya kita ketahui dulu, W sama dengan 15 kW, N1 ini putaran dari penggerak itu 1000 rpm, N2 350, X atau jarak antar pusat sproket 500 mm atau 0,5, K3 1,25 karena 16 jam per hari ya. Pertama kita hitung rasio kecepatannya ya. Ini rasio kecepatan berarti N1 bagi N2 itu 1000 dibagi 360,
jadi 2,86. Kita ambil 3 ya. Kita ambil 3. Nanti kita lihat di tabel 5. Nah, di sini ada tabel 5. Berarti 3. 3 berarti untuk pemakaian roller bus chain itu pakai jumlah gigi sprocket 25 ya. 25. Untuk sprocket yang besar kita tinggal kalikan 25 dikalikan rasio tadi ya. Jadi 71,5. Jadi kita ambil 72 gigi ya. Terus untuk faktor beban K1 kita ambil 1,5. Kita ambil yang terburuk ya, beban kejut besar ya. Terus untuk faktor pelumasan kita pakai K2. Kita pakai 1 ya. Nah, 1 itu pelumasan secara drop ya, atau ditetesin. Terus faktor karena pemakaian ya seperti tadi ya, 16 jam per hari kita ambil 1,25. Jadi service faktor kita dapatkan 1,5 kali 1 kali 125 sama dengan 1,875. Terus yang berikutnya kita desain daya yang ditransmisikan ya. Nah, dayanya ini ya WB W kali KS. KS ini service faktor ya, service faktor sorry. Jadi WB sama dengan 15 kali 1,875. Didapatkan WB atau beban putus ini 28,125 kW ya. Nah, untuk kecepatan sprocket 1000 rpm, nah, kecepatan sprocket kecilnya 1000 rpm, terus daya yang kita pakai itu antara 15 kW. Kita lihat di tabel 4 ya. Tabel 4. Nah, di sini kan ada nih 1000 rpm untuk sprocket yang kecil atau pinion. Dayanya sekitar 15. Maka bisa diambil tipe rantai yang 12B ya. 12B. ya. Dengan 2 helai rantai duplex ya. Pada tabel 1 bisa digunakan ya. Nah, pada tabel 1. Nah, ini tabel 1 nah, untuk duplex ya, untuk 2 helai. Nah, ini 12B kita dapatkan dimensi rantai itu sendiri. Kita catat semua ini dimensinya yang diperlukan lah ya. 12B untuk pitchnya didapatkan 9,05. Untuk diameter roller kita dapatkan 12,07. Lebar inner plate 11,68. Terus sedangkan untuk yang duplex kita pakai yang duplex 57,8 kN ya bebannya ya. Nah, kita catat semua dulu di sini ya. Untuk WB kita dapat 57,8 kN atau 57,8 ya. Habis itu kita hitung diameter lingkaran pitch sprocket yang kecil ya. Rumusnya di sini ya, tadi ya D1 sama P kali cosec 180 bagi T1. T1 jumlah gigi sprocket yang kecil 25 ya. Pitchnya 19,05 kali cosec 180 bagi 25 didapatkan 152 mm diameternya ya, atau 0,152 meter. Untuk diameter lingkaran pitch sprocket yang besar yaitu P D2 sama dengan P cos 180 bagi T2. T2 itu jumlah gigi sprocket yang besar 72. Nah, ini sudah 9,05 cos 180 bagi 72 didapatkan 436 mm atau 0,436 mm. Nah, setelah itu kita hitung kecepatan sprocket yang kecil. PD1N1 bagi 60 didapatkan 7,96 meter per second. Nah, untuk beban rantai kita hitung daya dibagi kecepatan sprocket yang kecil ya.
jadi didapatkan 15 bagi 7,96, jadi 1884 kN atau 1804 Newton. Nah, terus kita hitung faktor keamanan, WB dibagi W, 57800 dibagi 18,44, didapatkan 1,3. Nah, nilai ini kan lebih besar dari yang tabel 2. Jadi tabel 2 hanya 11 ya, tabel 2. Nah, ini kan diameter bit 19,005, RPM nya 1000, hanya 11 ya. Ternyata perhitungan kita lebih besar untuk faktor faktor keamanannya 31,3 ya. Terus ini juga lebih besar dari desain awalnya, berarti kita anggap desain kita ini aman ya. Bisa lanjut ke hitung perhitungan selanjutnya. Setelah itu kita hitung jarak tengah minimum antara sproket kecil dan sproket besar. Nah, jarak tengah minimum ini harus 30 hingga 50 kali pitch-nya ya. Nah, kita anggaplah 30 kali pitch ya. Jadi jarak tengah antar sproket 30 kali pitch, 30 kali 19,05, jadi dapatkan 572 mm ya. Nah, untuk mengakomodasi atau berjaga-jagalah terjadi penurunan pengendoran lah pada rantai, nilai jarak pusat dikurangi 2 hingga 5 mili ya. Jadi jarak tengah yang benar 572 dikurangi 4, misalnya kita ambil 2 sampai hingga 5 ini kita ambil 4 lah, biar lebih kenceng ya. Jadi jarak tengah yang benar 568 mm ya. Terus kita hitung jumlah mata rantai ya. Kalau persamaan ini yang kita sebutkan tadi ya, T1 plus T2 bagi 2 ditambah 2X bagi B ditambah T1 min T2 bagi 2 P kuadrat kali B bagi X, sehingga didapatkan jumlah mata rantainya 110 ya. Untuk panjang rantai bisa didapatkan L sama dengan K kali P. K itu mata rantai, P itu jarak pitch ya. 110 kali 19,05 didapatkan 2096 mili atau 2,96 meter untuk panjang rantainya ya. Sekian dari sedikit perencanaan rantai dan sproket. Kalau ada pertanyaan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.